Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua yang ada di rumah. Apa kabar kalian pada hari ini? Ibu doakan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini, siapa yang sudah hadir, silahkan memberikan kolom komentar. Siapa yang sudah hadir? Ya, mudah-mudahan semua bisa mengikuti kegiatan pada hari ini. Ya, oke. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi. Sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapakah Ibu? Ya, mari kita simak bersama-sama. Nah, ini dia. Ini adalah saya. Sudah pernah bertemu dengan saya? Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti secara langsung. Untuk kesempatan kali ini, kita bertemu secara online saja ya. Ini adalah saya. Nama saya Hani Fauzia, bisa dipanggil Ibu Hani. Saya adalah guru BK di SMK Negeri 1 Cibatu, Purwakarta ini. Waduh, jangan kaget ya kalau mendengar bahwa wah ada guru BK gitu ya. Langsung pada ketakutan semua. Jangan, tenang ya. Guru BK-nya insya Allah baik ya, insya Allah. Nah, berikut adalah biodata saya secara singkat. Bisa kalian baca, ini adalah biodata saya. Jadi, Ibu sudah mengajar di SMK Negeri 1 Cibatu Purwakarta ini mulai tahun 2009 sampai dengan sekarang. Ya. Baik anak-anakku, sebelum Ibu melanjutkan ke materi dan tujuan pelayanan, Ibu ingin menyampaikan dulu bahwa pada penyampaian materi ini nanti akan diberikan penilaian. Ibu mengharapkan kalian bisa memberikan komentar, pendapat, atau juga pertanyaan ya dalam bentuk chat komentar. Ya, sehingga Ibu bisa menilai keaktifan kalian dalam mengikuti kegiatan kali ini. Sudah siap dengan materi yang akan Ibu sampaikan? Ya, kalau sudah siap semua, mari kita simak bersama-sama. Ibu akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan apa ya? Nah, bimbingan dan konseling ya. Sebelum ke materi bimbingan dan konseling, Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu bimbingan dan konseling. Apa sih itu bimbingan dan konseling? Ya. Kalian pastinya mengenal bimbingan dan konseling di sekolah itu urusannya yang berkaitan dengan masalah, ya. Benarkah seperti itu? Nanti kita lihat bersama-sama. Baik, ini adalah tujuan pelayanan kali ini, yaitu untuk pengembangan diri dengan materi pengenalan tentang bimbingan dan konseling di SMK. Tujuan pelayanannya bisa dibaca ini ya. Salah satunya adalah supaya kalian bisa belajar mengungkapkan pendapat. Ya di sini pendapat tentang bimbingan dan konseling. Kemudian bisa mengenali atau mengetahui ya bimbingan dan konseling itu seperti apa, juga bisa mengenali guru BK-nya. Kenapa harus dikenali? Supaya kalian mudah berkomunikasi dengan guru BK. Meskipun sekarang komunikasinya hanya via online saja, via media sosial ya, tetapi kalian kalau mengenal guru BK pasti akan mudah ya untuk mengemukakan segala permasalahan atau segala sesuatu pertanyaan yang ingin ditanyakan ya. Kemudian
nanti guru BK akan memberikan pelayanannya pula melalui media sosial, gitu ya, mudah-mudahan. Baik, sebelum mulai ke materi, saya ingin memberikan ice breaking terlebih dahulu, ya, supaya tidak tegang, supaya kita segar, ya. Baik. Nah, lihat. Ice breaking ini adalah suatu bentuk permainan, ya, suatu bentuk permainan. Namanya ice breaking, pemecahan es, ya. Mari kita lihat di sini ada gambar hewan, ya. Ada pertanyaannya yang ditandai warna merah. Ada berapa hewan yang bisa kamu lihat di gambar ini? Nah, sudah perhatikan baik-baik, ada berapa hewan yang bisa kamu lihat di gambar ini. Dihitung dulu, perhatikan, fokus ya. Kalau sudah, silakan kamu menuliskan jumlah hewan. Ya, ayo lihat baik-baik ada berapa jumlah hewan ya. Silakan dituliskan. Ya, oke. Kalian menuliskan jumlah hewannya ada berapa setelah dihitung. Ini hanya Ibu hanya ingin melihat ketelitian kalian dan fokus kalian ya terhadap sebuah gambar gitu. Sudah? Oke? Cukup ya ice breaking-nya. Sudah siap sekarang dengan materi yang akan Ibu sampaikan? Ya? Oke, kalau sudah siap, Ibu akan memberikan materinya. Baik, ini adalah pengertian bimbingan dan konseling. Apa sih itu bimbingan dan konseling? Betulkah seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa bimbingan dan konseling itu hanya sebagai polisi sekolah, pengatur anak-anak, atau juga yang menyelesaikan anak-anak yang berkasus ya? Apakah seperti itu saja ya? Kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Menurut Permendikbud nomor 111 tahun 2014 pasal 1 ayat 1, bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Jadi peserta didik dalam bimbingan dan konseling dinamakan peserta didik dalam bimbingan dan konseling dinamakan konseli. Sementara guru BK-nya dinamakan konselor. Ya. Ini guru BK menurut Permendikbud ini membantu peserta didik untuk mencapai kemandirian, ya. Jadi lebih mandiri lagi, apalagi anak SMK usia kalian ya. Ini harus lebih mandiri lagi, lebih dewasa lagi pemikirannya. Karena anak SMK itu dituntut untuk siap terjun ke masyarakat ketika sudah lulus. Ya. Nah, kalau misalkan anak SMK biasanya itu kalau sudah lulus melanjutkan. Tapi kalau SMK biasanya mereka langsung bekerja atau keinginan bekerja. Bahkan dari sekarang kan kalian tujuan masuk SMK itu biasanya ingin cepat bekerja. Ya, padahal kondisi sekarang sedang seperti ini. Apakah mudah untuk bekerja? Ya, belum tentu. Nah, ternyata kalau anak SMK itu nanti lulusannya harus siap untuk melakukan atau memilih 3 hal. Ya, yang pertama itu pastinya kalian harus siap untuk bekerja ya di sebuah perusahaan misalkan ya. Itu. Kemudian melanjutkan tetap ya, anak SMK pun bisa melanjutkan ya, tidak kalah dengan anak SMA. Karena anak SMK juga ya bisa ada yang sudah melanjutkan. Anak SMK 1 Cibatu, ada yang sudah melanjutkan. Jadi ternyata tidak kalah saing dengan anak SMA ya. Kemudian pilihan yang ketiganya bisa berwirausaha.
ya. Wirausaha apalagi dalam kondisi seperti ini. Kita harus lebih kreatif lagi ya, dituntut untuk lebih kreatif lagi. Nah, itu bisa terwujud dalam bentuk wirausaha. Jadi anak SMK mah harus bisa mandiri untuk bisa mencapai ketiga hal tersebut ya. Siap untuk bekerja, siap melanjutkan, dan siap untuk berwirausaha. Siap kalian sebagai anak SMK? Oke, siap ya? Insya Allah. Nah, komponen layanan dalam bimbingan dan konseling. Apa saja komponennya yang bisa diberikan? Oke, ini ada layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, dan layanan responsif. Serta pastinya di sini ada dukungan sistem. Nah, 3 layanan ini akan diberikan pada saat kalian di sekolah ya. Ketiga layanan ini baik melalui media sosial ataupun secara langsung nantinya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung ya. Apa saja? Kemudian di sini strategi layanan yang diberikan oleh bimbingan dan konseling. Yang pertama ini konseling individual ya. Nah, konseling individual ini biasanya bertatap muka langsung 4 mata. Ya, tapi kalau dalam suasana seperti ini, kalian bisa chat langsung melalui media sosial dengan guru BK. Kemudian konseling kelompok bisa dibentuk dalam grup WhatsApp misalkan ya, atau kita diskusi nanti dalam bentuk yang lainnya. Oke, bimbingan kelompok juga sama, ini memecahkan masalah secara kelompok. Kemudian bimbingan klasikal. Nah, ini yang biasa disampaikan oleh guru BK kalau di sekolah, seperti guru mata pelajaran yang lainnya. Kalau guru BK namanya bimbingan klasikal, pemberian materi secara di kelas, ya, namanya bimbingan klasikal. Kemudian bimbingan kelas besar atau lintas kelas, ini biasanya untuk di SMA. Kemudian layanan konsultasi bagi kalian yang ingin berkonsultasi mengenai permasalahan-permasalahan atau pemilihan keputusan, boleh berkonsultasi dengan guru BK ya. Kolaborasi ini apabila membutuhkan kolaborasi dengan pihak luar. Alih tangan kasus, nah ini kalau kalian memiliki masalah, guru BK membantu memecahkan masalah, tapi ternyata membutuhkan ahli yang lain yang lebih kompeten, maka dilakukan layanan alih tangan kasus. Kunjungan rumah juga insya Allah layanan yang akan diberikan oleh bimbingan dan konseling, home visit ya, untuk mengetahui kondisi kalian seperti apa. Jadi sudah ada juga beberapa ya, sudah banyak bahkan ya siswa yang dikunjungi oleh Bu Hani ke rumahnya ya. Alhamdulillah bisa bertemu dengan orang tua, bisa ngobrol dengan orang tua secara langsung ya. Oke, ini layanan yang berikutnya adalah advokasi atau nasihat ya. Kemudian konferensi kasus, ini pun sama, konferensi kasus dengan kolaborasi. Konferensi kasus ini menambahkan jumlah orang yang membantu menyelesaikan permasalahan ya. Ada beberapa pemanggilan, misalkan ditambahkan dengan orang tua atau bahkan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan atau guru mata pelajaran lainnya, bahkan bisa juga dengan kepala sekolah secara langsung. Ini namanya konferensi kasus. Mudah-mudahan tidak sampai kasus yang berat-berat ya kalian. Yang nomor 12 ini peminatan. Peminatan ini dilakukan oleh untuk anak SMA biasanya ya. Kalau peminatan untuk SMK sudah dilakukan di awal sejak kalian memilih untuk masuk SMK, sudah memilih jurusan mana yang kalian minati. Meskipun ya, misalkan kalian masuk ke jurusan yang tidak sesuai dengan minat kalian, insya Allah dengan guru BK kalian akan lebih memahami tentang jurusan-jurusan yang sudah kalian masuki sekarang ya, sehingga kalian tetap bisa berprestasi, tetap bisa mengembangkan diri
ya, karena manusia itu memiliki 8 kecerdasan ya, atau bahkan 9 dan bahkan lebih kecerdasan yang bisa dimiliki. Jadi jangan takut ya, meskipun kamu tidak masuk jurusan yang sesuai dengan minat, tapi tetap kamu bisa mengembangkan minat kamu tersebut, dan bahkan kamu bisa berprestasi dengan jurusan yang sekarang. Ya, apalagi kalau jurusannya sesuai dengan minat, ya pastinya akan tetap berkembang. Ya, begitu. Harus bisa dikembangkan lebih baik lagi. Ya, gitu ya anak-anak. Sehingga saya harapkan kalian berada di kelas, berada di jurusan yang memang sudah kalian minati, sudah kalian inginkan, dan kalian lebih bisa mengembangkan diri. Untuk yang jurusannya pun kurang kalian minati, tetap harus bisa mengembangkan diri kalian. Ya, dalam hal apa? Dalam hal ya mencintai, belajar untuk mencintai pelajaran, belajar untuk menyukai pelajaran-pelajaran yang ada dalam jurusan tersebut. Begitu. Lama-kelamaan kalian pun akan bisa, insya Allah semuanya bisa dipelajari. Ya, begitu. Ya, anak-anak, materi yang disampaikan ternyata sudah cukup ya. Saya berharap kalian bisa memberikan beberapa pertanyaan supaya kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi mengenai bimbingan dan konseling ini. Mengenai bimbingan dan konseling saja. Ya, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar pertanyaan apa atau ada komentar apa mengenai bimbingan dan konseling ya. Sangat Ibu tunggu komentarnya begitu, karena di awal Ibu sudah menyampaikan bahwa Ibu akan memberikan penilaian bagi siswa ya, bagi kalian gitu. Nah, kesimpulan dari materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini adalah ini, bimbingan dan konseling membantu siswa menggali potensinya dan membantu siswa untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Melalui strategi yang tadi disampaikan, insya Allah guru BK akan menggali potensi peserta didik, siswa, ya, memiliki potensi apa saja, memiliki bakat, minat apa saja, sehingga bisa berkembang dengan baik, dan juga guru BK bisa memfasilitasi siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Begitu ya anak-anak? Baik. Nah, tadi evaluasi sudah, nanti akan saya lihat bagaimana antusiasme kalian dalam penyampaian materi kali ini. Ya, baik, itu saja barangkali yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa lebih saling mengenal lagi dan kita bisa berkomunikasi meskipun melalui media sosial, dan kalian pun bisa mengembangkan potensi yang kalian miliki. Terima kasih atas perhatiannya, atas kesempatannya. Mudah-mudahan lain kali kita bisa bertemu kembali dengan materi-materi yang lain yang lebih menarik lagi dalam bimbingan dan konseling. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.